Oke, hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-10, manajemen administrasi base data. Untuk materinya ini adalah kelanjutan dari yang lalu, yaitu arsitektur data perusahaan. Tapi di sini ada tambahannya, yaitu activity. Ini adalah penjelasan mengenai tadi ya, arsitektur data perusahaan itu ada dua, yaitu enterprise data modeling. Nah, enterprise data modeling ini adalah menggambarkan pemahaman organisasi mengenai entitas data, atribut data, serta keterhubungan antar data. Jadi EDM ini mencakup model data universal, yaitu ada model konseptual dan model logis, kemudian dan aplikasi atau proyek mengenai definisi, spesifikasi, pemetaan, dan aturan bisnis. Nah, EDM ini mengadopsi model standar industri yang dapat mempercepat proses pengembangan EDM. Nah, untuk mempertahankan dan memperkaya EDM itu membutuhkan komitmen, baik komitmen waktu, komitmen para petinggi, dan usaha yang berkelanjutan. Nah, organisasi yang menyadari kebutuhan akan model data perusahaan ini harus memutuskan berapa banyak waktu dan upaya yang dicurahkan untuk membangun dan memelihara. Jadi EDM ini dibangun pada tingkat detail yang berbeda sehingga ketersediaan sumber daya akan mempengaruhi cakupan awal. Seiring waktu, kebutuhan permintaan perusahaan kan ini akan terus berkembang ya. Ruang lingkupnya, tingkat detail, itu akan terus berkembang. Nah, sebagian besar model data perusahaan yang sukses ini dibangun secara bertahap dan berulang. Jadi biasanya modelnya adalah per layer-layer ya, sama seperti yang di gambar sebelah kiri ini. Nah, di gambar ini menunjukkan berbagai jenis model terkait dengan bagaimana model konseptual dapat dihubungkan dengan model data aplikasi fisik. Nah, tingkat detailnya, tinjauan konseptual itu adalah bidang subjek perusahaan. Kemudian ada tampilan entitas dan hubungan untuk setiap subjek area. Detail pandangan logis dikaitkan dengan bidang subjek yang sama, dan model logis dan fisik untuk aplikasi atau proyek. Semua level ini adalah bagian dari EDM, dan keterkaitannya ini akan membuat path atau jalur untuk melacak entitas dari atas ke bawah antar model pada level yang sama. Nah, tadi dibedakan menjadi dua, yaitu vertikal dengan horizontal. Vertikal, model di setiap level ini memetakan ke model level lain. Jadi silsilah model dibuat menggunakan peta. Misal peta tabel atau file mobile device dalam model fisik ditautkan ke entitas mobile device dalam model logis. Kemudian entitas mobile device dalam subjek produk dan ke entitas produk dalam model konseptual perusahaan. Nah, kalau horizontal ini adalah entitas dan hubungan muncul dalam beberapa model di tingkat yang sama. Entitas di model logis berpusat pada satu topik, berhubungan dengan entitas di dalam topik lainnya, ditandai, dicatat sebagai eksternal ke area subjek area pada gambar model. Misalnya entitas bagian produk muncul di subjek area bagian produk model dan di bidang pemesanan penjualan, inventaris, dan pemasaran itu dikaitkan dengan tautan eksternal. Gambar di sebelah kiri ini adalah menggambarkan 3 diagram subjek area yang masing-masing berisi model data konsepsional dengan satu set entitas. Hubungan dapat melintasi batas subjek area. Setiap entitas dalam model data perusahaan harus berada dalam satu subjek area, tetapi dapat dikaitkan dengan entitas di subjek area lainnya. Model data perusahaan yang konseptual dibangun dengan kombinasi model subjek area.
Pendekatannya bisa dua, bisa dengan menggunakan pendekatan top down maupun dengan menggunakan pendekatan bottom up. Nah, kalau pendekatan top down berarti memulai dengan membentuk subjek area, kemudian mengisinya dengan model. Nah, saat menggunakan pendekatan bottom up, subjek area didasarkan pada model data yang ada. Model EDM yang dianjurkan itu dimulai dengan bottom up. Jadi dengan menggunakan model yang ada dan menyelesaikan model data perusahaan dengan mengisi model dengan mendelegasikan pemodelan subjek area ke project. Kemudian diskriminator subjek area ini adalah prinsip-prinsip yang membentuk subjek area. Ini harus konsisten di seluruh model data perusahaan. Prinsip-prinsip diskriminator antara lain adalah menggunakan aturan normalisasi, membagi subjek area dari portofolio sistem, membentuk subjek area dari struktur tata kelola dan kepemilikan data, menggunakan proses tingkat atas, rantai nilai bisnis, atau menggunakan kemampuan bisnis berbasis arsitektur perusahaan. Nah, struktur subjek area biasanya paling efektif untuk pekerjaan arsitektur data dengan membentuk aturan normalisasi. Nah, proses normalisasi ini akan membentuk entitas utama setiap subjek area. Nah, yang kedua yang tadi data arsitektur ini ada desain aliran data. Jadi aliran data ini menggambarkan bagaimana data bergerak melalui proses dan sistem bisnis. Aliran data ujung ke ujung ini akan mengilustrasikan dari mana data berasal, di mana data disimpan, bagaimana data digunakan, bagaimana data diubah saat bergerak di dalam di antara beragam proses dan sistem. Nah, analisis garis data ini membantu menjelaskan keadaan data pada titik tertentu dalam aliran data. Nah, arus data ini memetakan dan mendokumentasikan hubungan antara data dengan aplikasi di dalam proses bisnis, penyimpanan data atau database, kemudian ada segmen jaringan untuk pemetaan keamanan, kemudian ada peran bisnis, menggambarkan peran mana yang bertanggung jawab untuk membuat, memperbarui, menggunakan, dan menghapus data, atau disebutnya dengan CRUD. Create, read, update, dan delete. Kemudian ada hubungan antara data dengan lokasi di mana perbedaan lokal terjadi. Nah, aliran data dapat didokumentasikan pada berbagai tingkat detail, subjek area, entitas bisnis, atau tingkat atribut. Nah, sistem dapat diwakili oleh segmen jaringan, platform, aplikasi umum, atau server individu. Nah, ini slide ke-8 ini menggambarkan aliran data dengan menggunakan metrik. Jadi aliran data ini diwakili oleh metrik 2 dimensi. Nah, metrik memberikan gambaran jelas mengenai data apa yang dibuat dan digunakan oleh proses. Metrik menunjukkan kebutuhan data di dalam metrik dengan mempertimbangkan data tidak mengalir hanya dalam satu arah. Pertukaran data antar proses ini cukup kompleks, di mana data bisa muncul di mana saja. Metrik digunakan untuk memperjelas tanggung jawab akuisisi proses dan ketergantungan data antara proses yang meningkatkan dokumentasi proses. Nah, membangun metrik ini adalah praktik lama dalam pemodelan perusahaan. Ini mulai diperkenalkan tahun 1980. Yang memperkenalkan ada IBM, dia menggunakan metode perencanaan sistem bisnis. Kemudian ada James Martin, ini menggunakan mempopulerkannya dalam metode information system planning. Nah, ini adalah gambaran dari data flow diagram. Diagram aliran data tingkat tinggi yang menggambarkan jenis aliran data antar sistem. Ini biasanya dijelaskan dengan banyak format ya. Kalian sudah sering lihat gambar seperti ini kan yang untuk pembuatan
tugas akhir atau misalkan untuk pembuatan rancangan basis data gitu ya, dengan perancangan sistem informasi, analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, data dan arsitektur perusahaan ini menangani kompleksitas dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah berorientasi pada kualitas, fokus pada peningkatan eksekusi dalam siklus pengembangan bisnis dan IT. Peningkatan kualitas arsitektur dicapai secara bertahap. Arsitek mengingat keseluruhan arsitektur dan fokus pada tujuan jangka panjang yang terhubung langsung dengan tata kelola, standarisasi, dan pengembangan terstruktur. Nah, yang kedua adalah berorientasi pada inovasi, fokus pada transformasi bisnis dan IT untuk memenuhi harapan baru terhadap peluang-peluang yang muncul di dalam organisasi. Jadi ini mendorong inovasi dan dengan teknologi dan penggunaan data. Pendekatan berorientasi inovasi memiliki perspektifnya jangka pendek. Kalau tadi kan menggunakan yang jangka panjang. Nah, ini perspektifnya adalah jangka pendek dan menggunakan logika bisnis yang belum terbukti dan teknologinya terdepan. Orientasi ini sering mengharuskan arsitek melakukan kontak dengan orang-orang di dalam organisasi yang biasanya tidak berinteraksi dengan profesional IT, misalkan perwakilan pengembangan. Nah, untuk arsitektur data perusahaan ini ada beberapa aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah menetapkan praktek arsitektur data. Idealnya, arsitektur data ini harus menjadi bagian integral dari arsitektur perusahaan. Jika tidak ada fungsi arsitektur perusahaan, maka kita bisa membentuk tim arsitektur data. Nah, organisasi ini harus mengadopsi kerangka kerja yang mengartikulasikan tujuan dan pendorong arsitektur data yang akan mempengaruhi pendekatannya, ruang lingkup, dan prioritas roadmap. Pilih kerangka kerja yang berlaku untuk jenis bisnis, misalkan kerangka kerja pemerintah untuk organisasi pemerintah. Pandangan dan taksonomi dalam kerangka tersebut harus berguna dalam komunikasi kepada berbagai stakeholder. Jadi arsitektur data ini membahas terminologi bisnis dengan sistem, memiliki hubungan yang erat secara inheren dengan arsitektur bisnis. Praktek arsitektur data perusahaan mencakup aliran kerja baik secara serial maupun secara paralel. Yaitu pertama adalah strategi, memilih kerangka kerjanya, menyatakan pendekatannya dan mengembangkan roadmap. Untuk penerimaan dan budaya, menginformasikan dan memotivasi perubahan perilaku. Nah, organisasi mengatur pekerjaan arsitektur data dengan menetapkan akuntabilitas dan tanggung jawab. Nah, metode kerja ini harus menetapkan best practice-nya dan kemudian melakukan pekerjaan arsitektur data dalam pengembangan proyek berkoordinasi dengan arsitektur perusahaan. Hasilnya adalah artefak arsitektur data dalam roadmap secara keseluruhan. Nah, arsitektur data perusahaan ini mempengaruhi batasan ruang lingkup proyek dan rilis sistem. Yang pertama adalah mendefinisikan persyaratan proyek, data proyek. Arsitek data menyediakan persyaratan data perusahaan untuk proyek, meninjau desain data proyek. Tinjauan desain ini memastikan data konseptual, logis, dan fisik model ini konsisten dengan arsitektur dan mendukung strategi jangka panjang. Menentukan dampak silsilah data, memastikan aturan bisnis dalam aplikasi sepanjang aliran data ini konsisten dan dapat dilacak. Kemudian ada kontrol replikasi data. Replikasi ini adalah cara umum untuk meningkatkan kinerja aplikasi dan membuat data lebih mudah tersedia. Tapi bisa membuat inkonsistensi data. Jadi arsitektur data ini memastikan bahwa kontrol replikasi ini memadai baik dari sisi metode maupun mekanisme itu tersedia untuk mencapai konsistensi yang dibutuhkan. Kemudian menegakkan standar arsitektur data. Merumuskan, menegakkan
standar untuk siklus hidup arsitektur data perusahaan. Nah, standar data ini dinyatakan sebagai prinsip dan prosedur, pedoman, dan blueprint dengan ekspektasi kepatuhan. Membantu teknologi data dan keputusan pembaruan. Arsitek data bekerja dengan arsitek perusahaan untuk mengelola versi, patch, dan kebijakan teknologi yang digunakan untuk setiap aplikasi sebagai roadmap data. Nah, aktivitas 211 ini adalah bagian dari aktivitas menetapkan praktek arsitektur data, yaitu mengevaluasi spesifikasi arsitektur data yang ada. Setiap organisasi ini memiliki bentuk dokumentasi yang ada, mengidentifikasi dokumen, evaluasi keakuratan, kelengkapan, dan tingkat detailnya. Nah, jika suatu ini aktivitas 212 ini adalah mengembangkan roadmap. Nah, suatu perusahaan ini kan dikembangkan dari awal ya, bebas dari ketergantungan pada proses yang ada. Nah, arsitektur yang optimal hanya akan didasarkan pada data yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan. Prioritas akan ditetapkan oleh strategi bisnis dan keputusan dapat dibuat tanpa beban masa lalu. Bahkan dalam situasi yang ideal, ketergantungan data ini akan muncul. Nah, ketergantungan data ini perlu dikelola, gitu ya. Kemudian roadmap ini menyediakan sarana untuk mengelola ketergantungan dan membuat keputusan yang berwawasan ke depan. Jadi roadmap ini membantu organisasi untuk melihat pertukaran dan merumuskan rencana pragmatis selaras dengan kebutuhan dan peluang bisnis, persyaratan eksternal, dan sumber daya yang tersedia. Nah, roadmap arsitektur data perusahaan ini menjelaskan jalur pengembangan arsitektur selama 3-5 tahun bersama dengan persyaratan bisnis, pertimbangan kondisi aktual, penilaian teknis. Nah, roadmap ini menggambarkan bagaimana arsitektur target akan menjadi kenyataan. Roadmap arsitektur data ini harus diintegrasikan ke dalam roadmap arsitektur perusahaan secara keseluruhan yang mencakup pencapaian tingkat tinggi, sumber daya yang dibutuhkan, estimasi biaya, kemudian aliran kerja dari kemampuan bisnisnya. Nah, roadmap harus dipandu oleh penilaian kematangan manajemen atau maturity levelnya. Nah, sebagian besar kemampuan bisnis ini memerlukan data sebagai input dan menghasilkan data yang bergantung pada kapabilitas bisnis lainnya. Arsitektur perusahaan dan arsitektur data dapat dibentuk secara koheren dengan menyelesaikan aliran data dalam rantai ketergantungan antara kemampuan bisnis. Nah, peta jalan berbasis data ini dimulai dengan kemampuan bisnis yang independen, memiliki ketergantungan paling sedikit dari aktivitas lain, dan diakhiri dengan kemampuan bisnis yang paling bergantung pada orang lain. Nah, kemudian ini di slide ke-15 ada gambar mengenai rantai ketergantungan dengan ketergantungan terendah di atas. Jadi contoh rantai ketergantungan, manajemen produk dan manajemen pelanggan ini tidak bergantung pada hal lain, maka bisa disebut dengan data induk. Item ketergantungan tertinggi ada di bagian bawah, di mana manajemen faktur pelanggan bergantung pada manajemen pelanggan dan manajemen pesanan penjualan bergantung pada dua lainnya, seperti itu. Kemudian ini adalah aktivitas 213, mengelola persyaratan perusahaan di dalam proyek. Nah, arsitektur ini tidak boleh terkunci pada batasan yang berlaku pada saat ia dikembangkan. Model data dan spesifikasi lain yang menjelaskan arsitektur data organisasi harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan di masa yang datang.
Model data pada tingkat arsitektur ini harus memiliki pandangan perusahaan secara keseluruhan bersama dengan definisi yang jelas yang mudah dipahami di seluruh organisasi. Proyek pengembangan menerapkan solusi untuk menangkap, menyimpan, mendistribusikan data berdasarkan kebutuhan bisnis dan standar yang ditetapkan oleh arsitektur data perusahaan. Biasanya ini dilakukan secara bertahap. Nah, pada tingkat proyek, proses ini menentukan persyaratan melalui model data dimulai dengan tinjauan kebutuhan bisnis. Biasanya ini spesifik untuk tujuan proyek dan tidak akan memiliki implikasi perusahaan. Proses tersebut harus mencakup pengembangan definisi istilah dan aktivitas lain yang mendukung penggunaan data. Nah, ketika spesifikasi proyek selesai, arsitektur data ini harus menentukan apakah entitas seluruh perusahaan yang direpresentasikan dalam spesifikasi sesuai dengan standar yang disepakati. Entitas apa yang harus disertakan dalam arsitektur data perusahaan secara keseluruhan? Apakah entitas dan definisi dalam spesifikasi ini perlu digeneralisasi atau ditingkatkan untuk menangani tren masa depan? Apakah arsitektur pengiriman data baru ditunjukkan atau apakah akan mengarahkan pengembang ke arah penggunaan data kembali? Nah, kegiatan terkait proyek arsitektur data perusahaan meliputi menentukan ruang lingkup. Pastikan ruang lingkup dan antarmuka selaras dengan model data perusahaan. Memahami kontribusi potensial proyek terhadap arsitektur data perusahaan secara keseluruhan, sehubungan dengan apa yang proyek akan buat, model dan desain, serta kemampuan yang harus digunakan kembali. Proyek perlu menentukan ketergantungan dengan stakeholder di seluruh ruang lingkup proyek seperti proses hilir. Jadi artefak data yang ditentukan oleh proyek dapat dibagikan atau digunakan kembali, perlu dimasukkan ke dalam model data logis perusahaan dan repositori yang ditentukan. Memahami persyaratan bisnis, menangkap persyaratan terkait dengan data seperti entitasnya, sumber ketersediaannya, kualitas, memperkirakan nilai bisnis untuk memenuhi persyaratan. Yang ketiga adalah desain, bentuk spesifikasi, target terperinci, termasuk aturan bisnis dalam perspektif siklus hidup data. Memvalidasi hasil dan bila diperlukan memenuhi kebutuhan untuk model standar yang diperluas dan ditingkatkan. Model data logis perusahaan dan depositori arsitektur perusahaan ini adalah tempat yang baik bagi arsitek data project untuk melihat, menggunakan kembali konstruksi yang dapat dibagikan di seluruh perusahaan, meninjau dan menggunakan teknologi data. Nah, menerapkannya itu ada 3, saat membeli, saat menggunakan kembali data, dan saat membangun. Saat membeli, ini ada commercial of the self atau COTS. Ini adalah memetakan berdasarkan struktur data, mengidentifikasi dan dokumentasikan gap, kesenjangan, dan perbedaan dalam struktur, definisi, dan aturan. Idealnya, vendor akan menyediakan model data untuk produk mereka, namun banyak juga vendor yang tidak menyediakan karena menganggap model data tersebut adalah milik vendor. Jika memungkinkan, di awal kita harus negosiasikan dulu secara mendalam mengenai definisi model. Nah, saat menggunakan kembali data, petakan model aplikasi terhadap struktur data umum dan proses yang ada. Kemudian memahami operasi CRUD-nya, create, read, update, delete, menegakkan penggunaan pencatatan dan data otoritatif lainnya, mengidentifikasi dan mendokumentasikan kesenjangan. Nah, saat membangun, kita terapkan penyimpanan datanya sesuai dengan struktur data, mengintegrasikannya sesuai dengan spesifikasi standar yang pada saat merancang. Peran arsitektur data perusahaan dalam proyek ini tergantung pada metodologi pengembangannya.
Proses membangun aktivitas arsitektur data menjadi proyek berbeda ini antar metodologinya. Yang pertama adalah metodenya waterfall. Jadi kalau metode waterfall itu kita pahami dulu requirement-nya. Kemudian kita bangun sistemnya secara berurutan sebagai bagian dari desain perusahaan secara keseluruhan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode inkremental. Pelajari dan bangun dalam langkah-langkah bertahap. Jadi ini seperti waterfall mini gitu ya. Metode ini membuat prototipe berdasarkan persyaratan keseluruhan yang tidak kurang jelas gitu ya. Fase inisialisasi ini adalah best part-nya untuk membuat desain data yang komprehensif pada iterasi awal. Yang ketiga, ini adalah agile iterative method. Learn, construct, dan test. Ini adalah biasanya disebut dengan sprint. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan yang perlu dibuang, maka tidak banyak yang hilang. Metode agile ini ada Scrum, Rapid Development, dan Unified Process. Ini adalah pemodelan berorientasi objek yang menekankan desain antarmuka pengguna, desain perangkat lunak, dan perilaku sistem. Lengkapi metode tersebut dengan spesifikasi model data, pengambilan data, penyimpanan data, dan distribusi data. Pengalaman dari DevOps, pendekatan agile ini menunjukkan peningkatan desain data dan pilihan desain yang efektif ketika programmer dan arsitektur data memiliki keterhubungan kerja yang kuat dan mematuhi standar serta pedomannya. Nah, aktivitas yang ke-2.2 ini adalah mengintegrasikan dengan arsitektur perusahaan. Pekerjaan pengembangan spesifikasi arsitektur data perusahaan dari tingkat dari subjek area ke yang lebih rinci dan kaitannya dengan domain arsitektur lainnya ini biasanya dilakukan dengan proyek yang didanai. Nah, proyek yang didanai ini umumnya mendorong prioritas arsitektur. Masalah arsitektur data ini harus ditangani secara proaktif. Arsitektur data mempengaruhi ruang lingkup dari proyek. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengintegrasikan masalah arsitektur data perusahaan dengan manajemen portofolio proyek. Melakukannya memungkinkan implementasi roadmap dan kontribusi pada hasil proyek yang lebih baik. Nah, alatnya ini ada 3, yaitu data modeling tools, kemudian ada asset management software, dan graphical design application. Nah, data modeling tools ini adalah alat pemodelan data dan repositori model untuk mengelola data perusahaan di semua level. Sebagian besar alat pengolahan data ini menyertakan fungsi pelacakan garis dan keterhubungannya yang memungkinkan arsitek untuk mengelola hubungan antara model yang dibuat untuk tujuan yang berbeda pada tingkat abstraksi yang berbeda. Kemudian ada asset management software. Gunanya untuk apa? Untuk menginventarisasi sistem, mendeskripsikan konten, dan melacak keterhubungan di antara konten-kontennya gitu ya. Kemudian alat ini memungkinkan organisasi memastikan organisasi mengikuti kewajiban kontrak yang terkait dengan license perangkat lunak dan mengumpulkan data yang terkait dengan aset yang dapat digunakan untuk meminimalkan biaya dan mengoptimalkan IT. Asset management software ini mengkompilasi inventaris aset IT, mengumpulkan dan berisi metadata yang berharga tentang sistem dan data. Metadata ini sangat membantu saat membuat aliran data atau meneliti keadaan saat ini. Yang ketiga adalah graphical design application. Untuk membuat desain diagram desain arsitektur, aliran data, rantai nilai data, dan artefak arsitektur lainnya. Nah, teknik yang digunakan ini ada life cycle projection. Desain arsitektur ini harus didokumentasikan dengan jelas. Kondisi saat ini, produk yang saat ini didukung yang digunakan, periode penerapannya biasanya 1-2 tahun ke depan,
Periode strategisnya ini digunakan dalam 2 tahun ke depan. Terus kemudian retirement ini adalah produk yang sudah tidak digunakan lagi. Biasanya dalam waktu 1 tahun terakhir itu tidak digunakan lagi. Kemudian ada preferred, itu adalah produk yang digunakan oleh sebagian besar aplikasi di perusahaan. Terus kemudian ada containment, ini adalah produk yang dibatasi untuk digunakan oleh aplikasi tertentu. Kemudian emerging, ini adalah produk yang sedang diteliti atau diuji coba untuk penerapan di masa depan. Terus kemudian ditinjau produk yang telah dievaluasi, hasil evaluasi dan saat ini tidak di tempat lain. Kemudian ada diagram clarity. Nah, ini adalah legend yang jelas dan konsisten. Jadi legend ini harus mengidentifikasi semua objek dan garis, apa artinya. Terus kemudian legend ini harus ditempatkan di tempat yang sama di semua diagram. Kemudian ada kecocokan antara semua objek diagram dengan legend. Nah, legend yang digunakan sebagai template, tidak semua objek legend muncul di dalam diagram, tapi semua objek diagram ini harus cocok dengan objek legend. Arah garis yang jelas dan konsisten, semua aliran harus dimulai dari sisi, biasanya umumnya dari kiri, mengalir ke arah sisi yang berlawanan atau di sebelah kanan. Jadi dari kiri ke kanan. Loop dan lingkaran akan terjadi, jadi buatlah garis yang mengalir mundur, keluar, dan berputar menjadi jelas. Itu untuk yang loop ya. Kemudian metode tampilan persilangan garis yang konsisten. Biasanya kan garis suka ada yang bertabrakan gitu ya. Nah, garis yang bersilangan tersebut harus secara jelas memastikan bahwa titik persilangan tersebut bukan merupakan gabungan garis. Atribut objek yang konsisten, setiap perbedaan dalam ukuran, warna, ketebalan garis itu harus konsisten. Kemudian simetri linear, diagram dengan objek yang ditempatkan dalam garis dan kolom ini mudah dibaca daripada dengan penempatan acak. Nah, untuk pedoman pelaksanaan, arsitektur data ini adalah kita bicara mengenai artefak, aktivitas, dan perilaku. Jadi penerapan arsitektur data perusahaan adalah mengorganisir tim dan forum arsitektur data perusahaan. Memproduksi versi awal artefak arsitektur data seperti model data perusahaan, aliran data perusahaan, dan roadmap. Membentuk dan menetapkan cara kerja arsitektur data dalam proyek, menciptakan kesadaran di seluruh organisasi mengenai upaya arsitektur data. Kemudian ada readiness assessment atau risk assessment. Kenapa perlu dilakukan? Ini karena kurangnya dukungan manajemen. Jadi setiap reorganisasi perusahaan selama pelaksanaan proyek akan mempengaruhi proses arsitektur. Misalnya, pengambil keputusan baru mungkin mempertanyakan proses dan tergoda untuk menarik diri dari melanjutkan pekerjaan arsitektur data. Tidak ada catatan pencapaian yang terbukti. Memiliki sponsor sangat penting untuk keberhasilan upaya, seperti kepercayaan pada mereka menjalankan fungsi arsitektur data. Sponsor yang mengkhawatirkan. Nah, jika sponsor mengharuskan semua komunikasi melewati sponsor, yang memberikan sponsor, mengindikasikan bahwa pemberi sponsor itu tidak yakin akan peran mereka gitu ya, memiliki kepentingan selain tujuan proses arsitektur data dan tidak yakin dengan kemampuan arsitek data. Putusan eksekutif yang kontraproduktif. Jadi manajemen ini memahami nilai arsitektur data yang terorganisir dengan baik, tapi mereka tidak tahu bagaimana mencapainya. Kemudian ada guncangan budaya kerja ini akan berubah, yang akan terpengaruh oleh arsitektur data. Pemimpin proyek yang tidak berpengalaman. Kita harus pastikan manajer proyek ini memiliki pengalaman dengan arsitektur data perusahaan, terutama jika proyek memiliki komponen data yang cukup kompleks gitu ya.
Kemudian dominasi tampilan satu dimensi. Terkadang pemilik aplikasi bisnis cenderung mendikte mengenai arsitektur data tingkat perusahaan secara keseluruhan. Misalkan pemilik sistem ERP itu pandangannya akan berbeda gitu ya. Kemudian yang slide ke-26 ini adalah organizational and cultural change. Kecepatan suatu organisasi mengadopsi praktek arsitektur data ini tergantung pada seberapa adaptif budayanya. Sifat pekerjaan desain mengharuskan arsitek berkolaborasi dengan pengembang dan pemikir kreatif lainnya di seluruh organisasi. Organisasi yang berorientasi pada output dan selaras dengan secara strategis, ini posisi terbaik untuk mengadopsi praktek arsitektur. Jadi organisasi ini sering berorientasi pada tujuan, menjadari tantangan dari pelanggan dan mitra, dan mampu memprioritaskan berdasarkan tujuan bersama. Kemampuan organisasi untuk mengadopsi praktek arsitektur data bergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah penerimaan budaya dan terhadap pendekatan arsitektur, mengembangkan budaya ramah arsitektur. Pengakuan organisasi data atas aset bisnis, bukan hanya masalah IT. Kemampuan organisasi untuk melepaskan perspektif lokal, mengadopsi perspektif perusahaan tentang data. Kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan hasil arsitektur ke dalam metodologi proyek. Tingkat penerimaan tata kelola data secara formal. Kemudian kemampuan untuk melihat perusahaan secara holistik, tidak berfokus pada penyampaian proyek TI dan solusi. Aktivitas arsitektur data ini secara langsung mendukung penyelarasan dan pengendalian data. Arsitek data sering bertindak sebagai penghubung bisnis untuk kegiatan governance atau tata kelola data. Enterprise data arsitektur dan organisasi data governance ini harus diselaraskan dengan baik. Idealnya, arsitektur data dan data steward ini harus ditugaskan ke setiap subjek area dan ke setiap entitas di dalam subjek area. Pengawasan bisnis harus diselaraskan dengan pengawasan proses. Area subjek secara bisnis harus diselaraskan dengan tata kelola proses bisnis. Karena setiap entitas biasanya sesuai dengan proses bisnisnya. Tata kelola arsitektur data meliputi kegiatan mengawasi proyek, memastikan proyek mematuhi arsitektur data, menggunakan dan meningkatkan aset arsitektur, serta menerapkan standar arsitektur. Mengelola desain arsitektur, siklus hidup, dan alat. Desain arsitektur harus didefinisikan, dievaluasi, dan dipertahankan. Yang ketiga adalah mendefinisikan standar, menetapkan aturan, pedoman, dan spesifikasi tentang bagaimana data digunakan dalam organisasi. Membuat artefak terkait data. Artefak memungkinkan kepatuhan terhadap arahan tata kelola data. Metrik kinerja pada arsitektur data ini mencerminkan tujuan arsitektur, kepatuhan arsitektur, tren implementasi, dan nilai bisnis dari arsitektur data. Metrik arsitektur data sering dipantau setiap tahun sebagai bagian dari kepuasan pelanggan secara keseluruhan dengan proyek. Kemudian ada tingkat kepatuhan standar arsitektur. Mengukur seberapa dekat proyek mematuhi arsitektur data yang telah ditetapkan dan seberapa baik proyek mematuhi proses untuk terlibat dengan arsitektur perusahaan. Metrik yang melacak pengecualian proyek berguna sebagai sarana untuk memahami hambatan untuk adopsi.
Ini slide yang terakhir ya. Tren implementasi melacak sejauh mana arsitektur perusahaan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengimplementasikan proyek. Ada dua jalur. Jalur pertama adalah pengukuran penggunaan atau penggunaan kembali, pergantian atau retire artifact. Jadi menentukan proporsi arsitektur baru artefak versus artefak yang digunakan kembali, diganti atau dihentikan. Kemudian pengukuran efisiensi pelaksanaan proyek. Mengukur waktu tunggu untuk proyek, biaya sumber daya untuk meningkatkan pengiriman dengan artefak yang dapat digunakan kembali dan artefak pemandu. Nah, pengukuran nilai bisnis ini adalah melacak kemajuan menuju efek dan manfaat bisnis yang diharapkan. Ada 4, yaitu business agility improvement, business quality, business operation quality, dan business environment improvement. Business agility improvement ini adalah pengukuran dengan memperhitungkan manfaat siklus hidup perbaikan atau alternatif biaya penundaan. Business quality, pengukuran apakah kasus bisnis terpenuhi sebagaimana dimaksud, mengukur apakah proyek benar-benar memberikan perubahan yang mengarah pada peningkatan bisnis berdasarkan data yang baru dibuat atau terintegrasi. Kemudian business operation quality, pengukuran peningkatan efisiensi, meningkatkan akurasi, mengurangi waktu, dan biaya untuk mengoreksi kesalahan. Yang terakhir adalah business environment improvement. Tentunya termasuk peningkatan tingkat retensi klien dengan pengurangan kesalahan data dan pengurangan insiden komentar dari pihak berwenang atas laporan yang dikirimkan. Oke, itu adalah slide kita untuk pertemuan hari ini yang membahas mengenai manajemen arsitektur data perusahaan. Fokusnya adalah di arsitektur data perusahaan dan activity. Tuh.